Sobat Kimia Pangan, kembali lagi bersama saya Wulan Febriani dengan NIM akhir 067 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Oke, sekarang kita kembali lagi membahas tentang fermentasi. Namun sekarang kita akan membahas tentang fermentasi pakasam. Fermentasi pakasam digerakkan oleh bakteri asam laktat atau BAL yang memecah glukosa menjadi asam laktat. Reaksinya sebagai berikut. Glukosa menjadi asam laktat. Oke, asam laktat dapat menurunkan pH sehingga mikroba pembusuk terhambat, tekstur ikan lunak akibat denaturasi protein, dan cita rasa asam khas terbentuk. Di mana lemak yang terhidrolisis sebagian turut menyumbang kompleksitas rasa. Dengan demikian, satu reaksi sederhana ini menjelaskan sekaligus efek pengawetan, perubahan gizi, dan sensori pakasam. Oke, lanjut. Jika pembuatan dilakukan tanpa standar kebersihan, apakah yang akan terjadi? Tentu aja akan bereaksi terhadap standar kebersihan, akan beresiko sanitasi rendah tanpa higienitas, di mana patogen seperti Clostridium botulinum, S. aureus, dan E. coli dapat mendominasi dan menghasilkan racun saraf botulinum atau memicu pembentukan biogenik amina, histamin, atau putresin. Histamin sendiri berasal dari dekarboksilasi asam aminohistidin. Berikut reaksinya. Reaksi serupa pada ornitin menghasilkan putresin. Senyawa-senyawa ini menimbulkan mual, diare, resiko alergi, hingga gangguan syaraf bila terakumulasi di dalam tubuh. Nah, itu sebabnya prosedur sanitasi, pemeliharaan ikan segar, dan kontrol suhu pada waktu fermentasi mutlak sangat ditetapkan agar terjaga kebersihannya. Selanjutnya, penggunaan garam dapur atau NaCl yang terlalu pekat akan mengakibatkan ionic strength larutan, di mana akan memicu persepsi pahit di lidah dan justru dapat menekan pertumbuhan BAL. Sebaliknya, garam krosok mengandung mineral ikutan Mg, Ca, dan SO4-2-mi yang menstimulasi BAL, mempercepat produksi asam laktat, dan memperkaya rasa tanpa pahit. Resiko garam krosok adalah kontaminasi logam berat atau mikroba, sehingga perlu pencucian dan pengeringan sebelum dipakai. Jadi pembuatan pekasam menggunakan garam krosok lebih unggul dari sisi rasa dan fermentasi, asalkan penggunaannya dilakukan dengan tetap menjaga higienitas dan mutu pada bahan-bahan yang akan dibuat, yaitu pekasam. Selanjutnya, data menunjukkan total BAL tertinggi pada penambahan nasi yaitu 8,76 log CFU per gram dan beras 8,75, disusul nasi aking 8,31 dan karak 8,12, di mana kombinasi 70% nasi segar plus 30% nasi aking dianjurkan, di mana nasi segar menyalakan fermentasi cepat, yaitu glukosa atau maltosa mudah difermentasi. Sedangkan nasi aking melepaskan gula lebih lambat lalu menjaga aktivitas BAL yang lebih stabil. Nah, edukasi UMKM yang dapat dilakukan itu yang pertama, memanfaatkan limbah rumah tangga, yaitu menggunakan nasi sisa yang masih layak sebagai bahan fermentasi untuk UMKM guna mengurangi pemborosan pangan dan ajarkan cara menyimpan dan mengolah nasi aking secara higienis. Contohnya, kalau kita mengkukus ulang sebelum dicampurkan ke bahan fermentasi. Lalu yang kedua, formulasi proporsi karbohidrat yang seimbang. Kita bisa menggunakan rasio 70% nasi segar plus 30% nasi aking agar fermentasi cepat dilakukan, namun tetap stabil dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, kita bisa menggunakan formulasi uji coba skala kecil dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk menyesuaikan proporsi sesuai jenis ikan dan kondisi lingkungan di daerah sana. Yang ketiga, pelatihan pengukuran pH dan kontrol fermentasi. Kita bisa menganjurkan atau mensosialisasi pentingnya pH kurang dari 4,5. Kenapa? Karena untuk menjaga keamanan pangan pakasam. Yang keempat, edukasi sanitasi dan penanganan bahan baku. Berikan pelatihan sederhana kepada UMKM tentang sanitasi alat, pemilihan garam krosok berkualitas, dan perlakuan nasi sisa. Kita bisa menggunakan media visual atau
video singkat dalam bahan daerah untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat. Jadi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber karbohidrat lokal seperti nasi dan nasi aking, kita tidak hanya meningkatkan efektivitas fermentasi pak asam, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan sisa, menjaga menjaga nilai gizi, serta mendukung keamanan pangan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya ilmiah saja, tetapi juga aplikatif dan ramah lingkungan. Sangat cocok untuk dikembangkan dalam skala UMKM berbasis komunitas. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pangan.